Dan rata-rata anak saya itu banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal kesadaran spiritual, kemudian kepekaan batin. Ya. Itu bisa dilihat dari testimoni yang disampaikan oleh anak-anak saya berikut ini. Itulah panggilan leluhur, itulah komunikasi sukmo sejati. Ya. Antara sukmo sejati saya dengan sukmo sejatinya anak-anak, itu sebenarnya sudah ada komunikasi, sudah ada sambungan. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salum, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh sedulur-sedulur para pemirsa, terutama mengenai keinginan, harapan, dan obsesi untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan leluhur. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain misalnya, saya ini orang biasa, tapi apakah bisa untuk berkomunikasi dengan leluhur kami, terlebih lagi dengan para leluhur agung, raja-raja misalnya dari Mataram dan sebagainya. Nah, ini saya sampaikan jawaban bahwa siapapun, tidak peduli Anda itu merasa wong cilik atau wong gede, keturunan raja atau tidak, cedak ratu, adoh watu, atau malah sebaliknya, adoh ratu, cedak watu, ya ibaratnya seperti itu sebenarnya bukan suatu hal yang menjadi penghalang ya. Apabila kita ini sebagai orang yang dilahirkan bukan sebagai keturunan langsung dari raja-raja besar, tapi tidak menutup kemungkinan dan bahkan itu sangat bisa untuk terjadi berinteraksi, berkomunikasi dengan para leluhur. Namun tentu saja ada syaratnya dan ada hal-hal yang mesti ditempuh atau mesti dilakukan, yaitu diantaranya yang paling utama atau yang paling pokok adalah panjenengan jangan malas untuk marak sowan atau untuk ziarah ke makam leluhur yang dimaksud. Dengan begitu, pada saat Anda datang ke leluhur untuk marak sowan, tentu saja kan dengan memperkenalkan diri, misalnya Eyang Prabu atau Eyang leluhur agung, raja dari mana gitu sebutkan. Saya perkenalkan nama Anda, misalnya saya Sabda Langit, perkenankan untuk mengaturkan sembah pangabekti kami sebagai rasa bakti kami kepada para leluhur, rasa hormat dan sayang kami pada para leluhur. Terima kasih atas segala berkah anugerah yang dilimpahkan untuk Nusantara, sehingga kami generasi penerus bisa melangsungkan kehidupan di zaman sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya seperti itu. Jadi pada intinya panjenengan marak sowan dan kemudian memperkenalkan diri kepada para leluhur. Dengan cara seperti itu, maka Anda akan mulai dikenal oleh para leluhur, dan leluhur bisa melihat pengorbanan waktu, tenaga, biaya pada saat untuk melaksanakan ziarah atau marak sowan kepada leluhur. Apalagi jika dilandasi dengan rasa tulus, rasa ikhlas, penuh kasih sayang dan rasa hormat. Tentu saja itu akan menggugah para leluhur untuk memberikan perhatiannya, bahkan memberikan kasih sayang balik kepada kita. Dan pada saat kita memohon doa restu kepada para leluhur, leluhur pun dengan mudah akan memberikan restunya kepada kita. Doa restu leluhur itulah yang menjadi daya kekuatan, menjadi jimat paripih ingkang handayani kasantosaning gesang. Jadi akan menjadi daya kekuatan yang mampu menopang terwujudnya cita-cita harapan yang belum tercapai. Itu sangat berguna dan sangat penting sebagai landasan atau lambaran dalam kita menjalani kehidupan ini, apalagi melewati saat-saat yang penuh tantangan dan penuh risiko.
maka sawab berkah dari para leluhur ini, doa restu dari para leluhur ini sangatlah penting, selain daripada doa restu dari orang tua yang masih hidup atau orang-orang yang dituakan, layak dituakan, orang-orang yang selalu mendoakan kita. Itu sangatlah berguna dan sangat penting menjadi daya kekuatan welas asih, karena doa yang tulus, penuh welas asih, kasih sayang seperti itu akan selaras dan harmonis dengan kasih sayang Sang Ibu Bumi Pertiwi dan Sang Bopo Angkoso. Jadi itu akan sangat berguna. Kemudian selain dari itu, kalau dilakukan secara konsisten, dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, maka leluhur akan berkenan. Suatu ketika akan berkenan untuk memberikan panggilan atau memberikan perintah untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya seperti ini, saya ini tidak bisa melihat leluhur, apakah nanti bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan leluhur? Nah, pertanyaan seperti itu akan saya jawab dengan pasti, karena berdasarkan pengalaman ya, bahwa siapapun yang tidak bisa melihat leluhur secara visual akan mampu menerima pesan-pesan leluhur dengan cara melalui panca indera yang lain selain dari panca indera visual kita. Nah, itu misalnya dengan gerak hati atau dengan kerenteking hati, dengan adanya naluri, kemudian insting atau feeling, itulah leluhur akan menggerakkan kita melalui gerak hati seperti ini. Misalnya panjenengan tiba-tiba ingin pergi kemana, ada daya kekuatan yang sangat kuat menarik panjenengan untuk melaksanakan ziarah ke suatu tempat kepada leluhur. Biasanya itu bukan sesuatu yang biasa terjadi atau bukan sesuatu yang tidak istimewa, tetapi yang seperti itu justru istimewa. Jadi kalau panjenengan itu sekiranya ada feeling atau ada perasaan ingin sekali berkunjung ke leluhur di mana ya, itu hal yang saya lakukan pasti saya akan memprioritaskan, karena itu biasanya memang perintah atau panggilan dari leluhur itu. Nah, selain dari gerak hati, leluhur juga kadang memberikan suatu pesan ya, atau informasi melalui mimpi atau dengan cara masuk ke dalam alam mimpi ketika saat panjenengan tidur. Tetapi bisa juga pada saat sedang melek biasa atau sadar, tiba-tiba ada saat yang tidak lama dan termasuk sekejap di mana Anda merasa seperti terlelap, tertidur sebentar ya. Dan pada saat tertidur sebentar itu panjenengan bermimpi. Mimpi, jika Anda itu mimpi bertemu leluhur, saya justru tidak meragukan sama sekali. Kalau Anda mimpi ketemu leluhur, 99% itu adalah sesuatu yang faktual atau yang bersifat kebenaran, jadi tidak halusinasi. Karena orang tidur itu tidak bisa halusinasi. Halusinasi hanya terjadi pada saat seseorang tidak tidur dalam keadaan sadar. Oleh sebab itu, gerak hati dan mimpi itu lebih kredibel, lebih bisa dipercaya, itu lebih meyakinkan, jadi probabilitas untuk benar itu jauh lebih besar, atau proporsi kebenarannya atau kadar kebenarannya itu jauh lebih besar daripada sinyal-sinyal yang kita terima pada saat sadar seperti biasa ini. Kecuali panjenengan nanti sudah jam terbangnya tinggi, nanti akan berkembang, akan makin pesat menuju ke kesadaran yang seutuhnya, yaitu dalam keadaan tidak tidur, tetapi panjenengan bisa menangkap sinyal, menangkap pesan-pesan leluhur itu secara gamblang, secara jelas, dan itu bisa di cross check. Nah, di sini saya akan memberikan suatu contoh yang dialami oleh anak-anak saya, oleh dulur-dulur KKS yang sudah sekian lama mengikuti kami untuk menapai jalan spiritual atau mempraktekkan ngelakoni spiritual Jawa, dan puji syukur hasilnya pun juga luar biasa. Dan rata-rata anak saya itu banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal kesadaran spiritual, kemudian kepekaan batin ya. Itu bisa dilihat dari testimoni yang disampaikan oleh anak-anak saya berikut ini. Monggo silahkan disimak video ini. Nah, ini mumpung kumpul, ada beberapa pengalaman yang menarik. Ini seperti yang dialami Mbak Melisa.
dari Surabaya. Coba cerita Mbak Melisa, kemarin kok katanya mau beli tiket tanggal berapa itu? Coba cerita detailnya, kronologinya gimana coba? Sebenarnya kan pengen pulang ke Wijilan, tapi belum tahu tanggal berapa. Cuma saya kepikiran, kok enak tanggal 20. Akhirnya saya tuh tapi bingung, maunya 20 pagi sudah di Wijilan. Tapi kan Mas Edi Jumat Sabtu masih kerja. Jadi nggak mungkin 2 hari dia nggak masuk. Kalau saya kan Sabtu libur. Jadi saya pikir saya cuma Jumat nggak masuk. Terus saya sudah cari tiket tanggal 20, kembali tanggal 22 Minggu. Saya belum ngomong sama Mas Edi. Cuma saya pikir Jumat malam wes. Soalnya Mas Edi biar bisa masuk kerja Jumatnya, gak masuk cuma 1 hari. Tapi saya belum ngomong, besoknya papi ada dawuh. Ini kan bilang, Mas Edi bilang, datanglah. Gak apa-apa gak apa-apa gitu. Soalnya kamu kan Jumat Sabtu ndak masuk. Iya ndak apa-apa. Terus saya ingat, saya sudah cari tiket kereta tanggal 20. Terus ini, kenapa kamu kok milih tanggal 20? Ya nggak tahu, ya pingin aja tanggal 20. Kepikirannya tanggal 20 pulang 22 pokoknya gitu. Ke Jogja, pulang ke Wijilan. Ya, ternyata benar. Tanggal 20 disuruh datang ke sini. Akhirnya 19 malam saya berangkat. Gitu. Nah, yang aneh itu kan biasanya Melisa tahu toh, saya itu susah libur. Tapi saat itu dia kok kenapa nggak tahu kok yakin mau ke Jogja itu Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Dia pokoknya yakin aku pokoknya feeling cari tanggal 20 sampai 22. Biasanya kan dia nggak berani langsung pesen-pesen gitu, saya susah libur. Lah, itu kan kejadiannya itu kan seminggu sebelum papi dawuh itu kan papi ngasih info kan seminggu yang lalu. Nah itu sebelumnya itu dia udah cari-cari. Nah makanya itu dia waktu saya kabari ada dawuh ke Imogiri, aku kudu melu. Nah terus dia langsung kayak nginget-nginget terus aku kemarin nyari di tiket.com loh, tiket kereta tanggal segitu. Lah awakmu apa kok yakin? Gak ngerti. Ya kayak kasus waktu papi ke Jawa Timur itu Kanjuruhan. Ya kayak gitu, Melisa. Ya. Ya itu kan tanggal merah kan ya, Pi ya. Sabtunya merah kalau nggak salah. Terus ini bilang, ayo mumpung Sabtu libur, pulang ke Wijilan. Terus saya gini, yakin nanti jangan-jangan papi kesini. Ngapain papi kesini katanya. Katanya Mas Edi kan, ngapain papi kesini? Ya nggak tahu, kali aja papi pingin kesini. Enggak lah, yakin ya? Iya yakin. Tak pesen lo tiketnya. Iya. Tapi nanti papi kesini loh. Enggak ngapain papi kesini. Berulang kali. Saya tuh sampai bolak-balik bilang, yakinin. Nanti papi kesini loh. Enggak, ngapain kesini? Iya juga sih, ngapain ya papi kesini. Ya wis lah, tak pesen tiket. Ternyata bener. Sudah pesen, papi ke Malang. Akhirnya ini mau disuruh batalin. Waduh, dibatalin. Terus nggak usah wes, ya wes tetap berangkat. Akhirnya ketemu papi cuma 1 malam doang. Akhirnya besok papi langsung berangkat ke Malang. Ya, iya. Ketemu malamnya itu kan saya nyampe langsung akhirnya ke rumah mami supaya bisa ketemu. Soalnya kesana kan niatnya pulang, ternyata kok maminya ke Malang. Jadi bener ya, papi ke Jawa Timur itu bukan halu. Jadi Mbak Melisa ngotot, wah nanti kalau papi ke sini, ya kan, ngapain ke sini? Tapi ternyata memang ke sana. Makanya papi juga sebelumnya juga rasa ini koknya mau ada ke Jawa Timur, kayaknya pernah cerita ke Mas Edi apa Mas Pandu atau siapa? Ini kan dalam waktu dekat ke Jawa Timur. Nah, ternyata terus acara itu dawuh ke Brahu itu setelah dari Kanjuruhan. Ya, kejadian. Tapi itu nggak meleset kok.
Mbak Melisa kan tetap bisa ke Jogja, Iya. tapi tidak telat ke Nggak ke ikut ini ke Kanjuruhan. Brahu. Jadi Iya, yang ke Brahu. tidak ikut ke Kanjuruhan aja. Iya. Nah, itu kan tetap akhirnya karena intinya dawuh itu kan ke Brahu itu kan. Pesan tiketnya juga dari Mojokerto. Iya. Pesan Pulang pergi dari Mojokerto. Jadi pas pulangnya langsung ke Brahu dekat. Oh, jadi waktu itu Kebetulan. juga ini naik kereta. Naik keretanya. Coba cerita Mas. Biasanya kan kami naik dari Surabaya Gubeng, wi. Waktu itu kenapa kok kepinginnya Mojokerto? PP Mojokerto, mobil pun diparkir di Mojokerto juga. Jadi waktu hari Minggu itu nyusulnya ya langsung turun Mojokerto langsung menuju Brahu. Iya, stasiun Mojokerto langsung menuju Brahu itu. Malah deket. Padahal biasanya itu turunnya di Gubeng. Kayak sekarang ini kan saya naik dari Gubeng. Lah kemarin kok ya naik dari Mojokerto. Kok ya pas acaranya di Brahu gitu. Jadi sebenarnya bukan kebetulan ya. Ya ini contoh, ini salah satu contoh kasus. Ini kalau sudah hati itu digerakkan oleh leluhur, interaksinya itu ya seperti ini. Ada interaksi dan leluhur itu kayak ini kok ada kerentek hati pengen kemana itu ya. Itu kan guru sejati itu kan intensif, bisa mudah komunikasi dan leluhur. Karena kan antar sukma. Tetapi ketika sukma itu menyampaikan ke kesadaran raga ini kadang yang terhalang. Tapi kalau udah bisa merasakan ini pengaran sang guru sejati atau sukma sejati tadi, akhirnya kalau berkali-kali terjadi, lain kali akan makin niteni. Wah, aku kerentek begini, pasti ada sesuatu. Nah, terus seperti itu langsung putuskan aja sesuai dengan yang kerentek di hati atau bisikan hati itu seperti apa. Dan banyak cerita yang unik, seru, termasuk Mbak Melisa juga masih banyak tuh cerita. Soal dulu pernah mendapatkan perintah langsung dari Kanjeng Panembahan Senopati. Padahal tahu sendiri ya, sebelumnya Mbak Melisa ini nggak mau atau males ogah-ogahan untuk ikut masuk Maraksuan. Jadi luwih seneng karena alasan aku tak ngomong bocah-bocah tunggu di luar saja gitu. Dulu awalnya kayak gitu, ya enggak? Terus pada suatu ketika terjadilah suatu peristiwa. Peristiwanya seperti apa? Coba ceritakan. Nanti Mas Edi dulu. Coba Mas Edi. Monggo Mas Edi. Gini Papi, untuk pengalaman itu memang benar-benar nggak terlupakan karena pengalaman yang luar biasa lah dan sebuah anugerah untuk kami sekeluarga. Jadi waktu itu saya masih ingat benar, Papi waktu itu ada undangan di Surya KKS juga, ada dawuh Maraksuan di Kota Gede, acara surut dalam Kanjeng Panembahan Senopati. Jadi seperti biasa, saya datang satu tim, istri sama anak-anak, tapi saat itu Melisa belum mau ikut. Dia sempat berkata di depan parkiran Kota Gede waktu itu, kamu kalau ikut Pak Sabdo ikut toh, aku nggak usah diajak, nunggu sampai aku dapat sendiri. Dia masih bilang gitu di depan parkiran. Kalau kamu ikut-ikut toh, aku nggak pernah akan ngelarang. Cuma kamu jangan maksa aku ikut. Nah itu kata-kata lebih pasnya. Nah saat itu sudah sowan seperti biasa. Terus selang 2 hari atau 3 hari, Melisa ini pagi-pagi cerita, Mas, aku semalam mimpi. Mimpi apa? Mimpi ke sebuah pemakaman tapi aku lupa namanya. Terus saya bantu untuk mengingat sebuah nama. Saya urut dari Ki Ageng Tarub waktu itu. Saya urut dari yang paling tua. Saya urut, terus dia kalau nggak cocok bilang enggak. Lah sewaktu saya nyebut Kanjeng Panembahan Senopati, Melisa langsung refleks, bener ada kata Senopatinya. Saya kan takut halu Romo. Saya tes, coba saya ceritakan ciri-ciri makamnya beliau. Dia cerita, bahkan waktu itu Iya, saya itu mimpi di sebuah pemakaman. Ada yang bilang gini, ini makam Panembahan Senopati. Terus saya gini, oh iya, besok pagi kalau saya bangun
saya bilang sama Mas Edi kalau semalam saya mimpi ke makamnya Panembahan Senopati. Itu dalam mimpi, Bi. Saya bilang, besok pagi saya kalau bangun saya bilang gitu. Jadi mimpi dalam mimpi. Ya, Dialog dengan diri sendiri pas mimpi itu ya. pas bangun saya lupa namanya itu siapa. Akhirnya saya bilang sama Mas Edi, Mas saya mimpi ke makamnya, tapi saya lupa namanya siapa. Semalam itu saya ingat kok. Terus disebutkan satu persatu sama Mas Edi. Akhirnya Mas Edi bilang Panembahan Senopati. Iya kayaknya itu kayaknya. Terus coba sih kamu dalam mimpimu makamnya seperti apa? Kalau di mimpi saya tuh ya madepnya kemana? Ke sana. Terus sebelahnya itu ada makam kecil-kecil. Terus sebelah kirinya tembok. Terus iya kata Mas Edi, digambarin sama Mas Edi bentuk sketsa, bentuknya dalam kotak gede. Terus iya kayak gitu. Terus akhirnya kan Mas Edi bilang papi bilang oh dawuh itu Mas suruh ke sini. Berangkat lagi saya ke Jogja berangkat langsung ke kota gede. Tapi kan pertama itu kan ke Ki Ageng Pemanahan ya Bi ya. Sama Mas Edi enggak bilang. Langsung ke duduknya langsung ke Ki Ageng Pemanahan. Saya gini, kok enggak kayak gini ya? Kok perasaan miripnya yang ini gitu. Yang sebelahnya. Terus saya diem aja. Oh bukan berarti mimpi saya salah. Terus saya bilang sama Mas Edi, ini siapa? Ini Ki Ageng Pemanahan. Kalau yang ini baru yang Panembahan Senopati. Oh ya bener berarti ya. Soalnya saya mimpinya tuh kayaknya miripnya yang ini, bukan yang ini. Terus bener kok. Jadi dari kejadian itu dia sekarang lebih sregep kalau soal-soal, soalnya langsung didhawuhi Kanjeng Panembahan Senopati langsung. Terus waktu itu kan pernah yang di tol itu. Iya, tapi Coba cerita coba. saya kurang jelas bis kayak saya mau pulang keluar tol mau masuk tol Colomadu dari sini pulang dari Jogja ke Sidoarjo dari Imogiri. Iya, terus masuk tol Colomadu baru masuk itu saya berasa di awan itu kayak ada kabut, ada sekelebat gambar orang gitu loh Bi. Bawaannya tuh tua, terus warnanya kumisnya tuh putih gitu loh Bi. Terus saya gini, gitu Bi kan, loh siapa ya? Tapi berkabut, saya nggak pernah tahu siapa kan. Saya diam ketenggengan gitu, hah siapa ya? Cuma saya pikir gini, saya tuh belum pernah ke Solo kalau nggak salah Bi. Cuma saya bilang gini, masa saya harus ke Solo, tapi masa itu orang Solo, saya bingung terus Mas Edi tanya kenapa Ay? Kok saya lihat ada kayak di awan gitu loh, sosok tua tapi kelihatannya kayak pakai mahkota gitu loh, topi yang tinggi gitu Bi. Terus kumisnya putih. Sama Mas Edi dicariin orang. Sampai sekarang saya tapi belum ketemu Bi. Iya di gambar-gambar Google. Di Google. Iya raja-raja dulu tuh siapa gitu loh. Ya kayak gini. Saya kok perasaan nggak ada yang pas gitu loh Bi. Sampai sekarang saya Itu belum kalau nemu. kabutnya, itu memang seperti itu. Leluhur itu kalau nampak itu bukan kok terus bleger jelas itu enggak. Tapi pasti ada halimun kabut. Terus seolah-olah ada siluet di belakangnya. Kalau awal-awal baru belajar lihat itu biasanya muncul siluet. Nanti lama-lama dari siluet itu akan muncul colornya, warnanya akan muncul lebih jelas, lebih utuh. Tadinya mungkin hanya kelihatan yang pokok di sini, yang itu mungkin hanya separuh ke atas ya.
Nah, nanti lama-lama itu akan makin jelas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai jelas banget. Itu baru tahap permulaan seperti itu. Kalau nanti kan akan terbiasa, akan makin waskito permono. Nah sekarang jawaban dari bayangan tadi, ini sebenarnya sudah ditunjukkan sama Eca. Mana Eca? Eca, Eca kesini Eca. Eca. Ya ini sambil dicari dulu Eca. Ya sebenarnya waktu itu kan kita terus ada ini juga kan, pisowanan ke Astana Mangadeg, tempat Pangeran Sambernyowo atau Gusti Mangunegoro yang ke-1. Terus di saat kita naik sampai di atas, itu kan Eca cerita, kalau malamnya mimpi. Terus Papi tunjukin poster, ayo Ca, diantara gambar-gambar yang ada ini kan Gusti Mangunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana yang tadi malam kelihatan di mimpimu? Tanpa ragu-ragu kan? Menunjuk ke yang Gusti Mangunegoro yang keberapa? Yang ke-7. Ya, tapi kan di situ dari penunjuk itu sini Cah, sini. Ini mau pengen diceritain waktu Eca mimpi waktu mau ke Pangeran Sambernyowo. Nah coba Ca, yuk Eca cerita yuk. Jadi kan kita ke Mangadeg ya, Astana Mangadeg. Terus tiba-tiba Eca itu bilang, loh Pak, semalam aku mimpi orang ini loh Pak, gitu ya. Terus mimpinya gimana? Ya orangnya duduk di kursi. Duduk di kursi di ruang tamu, kamar. Ruang tamu. Ngapain? Senyum. Senyum. Bilang apa? Enggak bilang apa-apa. Cuma senyum aja. Gambarnya ada di situ waktu itu. Yang kamu tunjuk itu yang keberapa waktu itu, Ca? Ingat nggak? Yang Mangkunegoro ke-7. Ya, terus ternyata kamu paginya berangkat dari Astana Mangadeg kan terus ke Girilayu. Di sana terus nyekar ke yang Gusti Mangkunegoro yang ke-7 atau Gusti Kanjeng Ratu Timur dan Garwo yang putrinya itu yang Gusti Kanjeng Ratu Timurnya wajahnya yang mirip Yanti. Ya enggak? Ya ini banyak cerita seperti ini, kisah-kisah. Ya bagi kita, bagi kami ini sesuatu yang sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Karena apa? Kita semua kita arahkan, kita bimbing step by step sehingga nantinya akan bisa merasakan dan menyaksikan sendiri. Jadi kita ini enggak bermain halu, kita praktekkan dan semua yang ikut serta itu bisa memberikan testimoni. Itu bisa dibuktikan, bisa di cross check dengan kejadian-kejadian yang kita ceritakan tadi. Itu kan namanya cross check. Jadi enggak cuma ngoyoworo. Kalau kisah metafisik atau gaib dan itu hanya bisa diceritakan saja, belum bisa di cross check, yaitu belum tuntas menjadi ilmu kasunyatan. Tapi kalau sudah bisa di cross check, oh ternyata ada benar. Dalam mimpi begini gambarannya persis. Setelah itu ternyata terbukti ada. Dan itu sekaligus menjawab pertanyaan yang dulu melalui Mas Edi sampaikan ya, waktu di Ki Ageng Tarub, ya kan? Pertanyaan apa dulu masih ingat gak? Pertanyaan. Iya, dulu waktu sowan ke Eyang Ki Ageng Tarub, itu waktu saya mau berangkat, ada teman saya titip pertanyaan, Mas, tolong sampaikan ke Ki Sabdo Langit. Di Jogja, Surakarta kan ada raja, tapi kenapa yang menerima dawu kok Ki Sabdo Langit? Kenapa enggak terah raja langsung yang menerima dawu? Itu pesen pertanyaan teman saya buat Ki Sabdo waktu itu. Ya sebenarnya leluhur mah sesuka hati. Beliau melihat siapa yang rajin, siapa yang masih pantas untuk bekerja dan berjuang.
Ya kalau raja mungkin punya tanggung jawab lain dari sisi sosial maupun politik ataupun secara spiritual. Seorang raja tentu sudah punya tanggung jawab sendiri. Maka leluhur juga mendistribusikan tugas-tugas itu ke siapapun yang dirasa mungkin sanggup untuk menjadi penyampai apa yang dipesan leluhur. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau kita belum membuktikan, belum mewujudkan, belum melaksanakan bahwa kita ini sebagai orang yang bekti secara konsisten, kontinu kepada leluhur. Sing sapa teman dinemu nugraha geming prabon. Ya kan, sing sapa teman dinemu. Ini karena kalau tidak temen atau tidak konsisten dan sungguh-sungguh ya misalnya cuma ikut karena pengen piknik atau cuma hiburan, ya wes dapatnya cuma hiburan toh. Tapi kalau niatnya memang ikut untuk berbakti pada leluhur ya pasti semua itu akan bisa dialami. Ini baru contoh 1-2, belum nanti yang lain-lain itu punya pengalaman yang luar biasa. Di sini ada yang senior-senior seperti Mas Pur ya. Apalagi yang di sana itu rombongan yang kaum cowok itu yang sudah berkali-kali kita suruh gentur laku tirakat 3 hari 3 malam di pertapaan Kembang Lampir. Nah, udah banyak yang sendiko dawuh ya, banyak sekali pengalaman, kemajuan dan manfaat yang luar biasa. Para pemirsa, yang namanya gaib, yang namanya metafisik, sekalipun itu metafisik tetapi bisa dibuktikan. Ya seperti apa yang diceritakan testimoni dari Mbak Melisa ini tadi, sama Mas Edi Purnomo dari Sidoarjo ini kan jelas bisa dibuktikan. Ini bukan halu. Makanya kita itu selalu mengarahkan, selalu memberikan masukan kepada anak-anak semua supaya kalau memiliki perasaan, bayangan atau apa itu selalu khawatirlah kalau itu halu. Jadi jangan terlalu percaya diri. Saya tadi melihat ini itu terus kemudian ngelihatnya cuma sedikit tapi ceritanya yang banyak sekali. Makanya kalau saya itu memberikan pendidikan pada anak-anak semua itu kalau memang memiliki pengalaman atau cerita-cerita yang sifatnya itu metafisik ya saya nggak terlalu surprise atau kemudian terkejut ya heran itu enggak, tapi justru yang selalu saya ingatkan itu untuk selalu mewaspadai halusinasi itu loh. Selama kamu belum bisa membuktikan bahwa itu sebagai sesuatu yang sifatnya kebenaran karena sudah terbukti, maka anggap saja itu halusinasi. Jangan seperti orang-orang itu, jadi yang kadangkala itu menikmati sedikit ada bayangan udah kemudian ceritanya udah wah ngombro-ngombro gitu ya. Itu yang kemudian justru berisiko untuk memelihara dan mengembangbiakkan halusinasi. Nah itu jangan sampai. Justru kalau yang saya ingatkan pada anak-anak, selama itu belum terbukti atau kamu belum bisa membuktikan bahwa itu merupakan fakta, kebenaran ya jangan menganggap itu adalah sesuatu yang sifatnya itu benaran ya. Misalnya kok ada mimpi misalnya, oh saya mimpi ya begini-begini, ada gambaran makamnya itu gambarannya seperti ini dalam mimpi. Nah selama Anda itu belum membuktikan langsung mengunjungi atau ketemu makam yang dimaksud dalam mimpi itu, yang muncul gambarannya dalam mimpi itu ya anggap saja itu mimpi biasa. Nah ketika sudah ketemu betul-betul ternyata mimpi yang pernah terjadi dulu itu benar-benar ada makamnya dan gambarannya persis, itu baru bisa menjadi ilmu kasunyatan. Seperti juga yang dialami oleh Mbak Melisa ketika kejadian sudah 2 kali ya. Dulu pernah membeli tiket tanggal sekian untuk ke Jogja, tapi kemudian diurungkan niatnya karena ada feeling atau ada perasaan nanti jangan-jangan saya kunjung ke sana, nanti jangan-jangan Romo Papi kunjung ke Sidoarjo kan.
ternyata kan itu benar, walaupun kita belum menginformasikan sebelumnya karena sifatnya insidensil dan ada dawuh yang sifatnya dadakan atau urgent harus dilaksanakan dalam waktu dekat ya. Akhirnya terbukti kan, wah ternyata memang ke Jawa Timur benar. Kemudian kejadian yang kedua, sudah melihat-lihat ingin ke Jogja, ingin pulang ke Jogja tanggal 20 Januari. Kemudian sampai hari Minggu baru pulang lagi ke Sidoarjo. Tapi waktu itu tiketnya belum dibeli, tapi sudah punya kerentek untuk membeli tiket kereta api untuk tanggal 20 ke Jogja. Ternyata setelah seminggu kemudian saya mengumumkan di grupnya anak-anak itu, karena ada dawuh dari Kanjeng Ratu Batang untuk nyekar, untuk marak sowan Pisuwanan Agung di Pajimatan Agung Imogiri tanggal 20 Januari 2023. Itu kan ternyata klop. Jadi apa yang dirasakan melalui kerentekeng ngati Mbak Melisa itu, itulah panggilan leluhur, itulah komunikasi sukmo sejati ya. Antara sukmo sejati saya dengan sukmo sejatinya anak-anak itu sebenarnya sudah ada komunikasi, sudah ada sambungan ya. Misalnya saya batin, ini ada dawuh tanggal sekian, tetapi saya belum sampaikan kepada anak-anak. Tapi dalam batin saya, dalam hati saya berniat kuat sekali untuk menyampaikan ini kepada anak-anak semua. Nah, pada saat saya sudah punya kerentek niatan itu kan sukmo sejati saya itu memancarkan informasi itu kepada semuanya. Nah biasanya anak-anak yang sudah lebih peka batinnya itu ketika saya belum menyampaikan lewat pengumuman resmi, lewat tulisan, anak-anak itu sudah merasa duluan, dan itu sering sekali dialami oleh anak-anak KKS, anak-anak saya ya. Jadi yang jelas kami ini sangat mewarning, sangat mewanti-wanti, memberi peringatan yang cukup keras agar supaya hati-hati terhadap halusinasi. Tapi simpulkanlah sesuatu itu jika memang sudah terbukti bahwa oh jadi perasaanku ada kerentekeng hati atau daya tarik hati ini ingin melakukan sesuatu, itu ternyata memang benar ada unsur gaibnya, ada unsur metafisiknya. Ketika sudah terbukti silahkan disimpulkan, tetapi sebelum, jangan menyimpulkan, tetapi berpikir ke arah sana boleh. Misalnya ini jangan-jangan ini memang ada dawuh ya, memang ada perintah dari leluhur atau ada panggilan dari leluhur untuk tanggal ini, itu boleh, tetapi jangan langsung menganggap bahwa ini kebenaran, ini pasti panggilan leluhur ya. Terus dengan sangat percaya diri menceritakan ke orang-orang banyak. Itu selama panjenengan masih dalam tahap belajar, belum bisa langsung berkomunikasi secara visual dan secara verbal dengan leluhur ya, sebaiknya dengan metode seperti itu harus waspada terhadap halusinasi. Tetapi juga jangan menafikan atau jangan menganggap itu tidak ada sama sekali. Tapi terimalah sinyal-sinyal itu sebagaimana adanya, tidak perlu memberikan bumbu, tidak perlu menambah-nambahi, tapi ya udah, ya ceritakan saja. Wah mungkin kemarin saya kok mimpi seperti ini, apa halu ya? Kok kemarin saya mendengar sesuatu kayak ada bisikan begini, kayak ada melihat kelebatan begini, kayaknya halu itu ya. Nah itu justru lebih penting, lebih bermanfaat karena akan membangun sikap yang waspada. Nah orang-orang yang memiliki kewaspadaan tinggi itulah justru yang akan berkembang pesat. Mata batinnya, mata spiritualnya, mata hatinya itu akan berkembang pesat daripada orang-orang yang senengane, yang gemar untuk ngujo halusinasi. Karena dengan kegemaran untuk mengumbar, menyemai, mengembangbiakkan halusinasi, itu justru akan meredupkan dan mematikan mata batin, akan mematikan, menumpulkan setidaknya, akan menumpulkan ketajaman batin.